Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua adik-adik? Hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang pengenalan penyimpanan atau alat penyimpanan pada komputer. Alat penyimpanan pada komputer atau memori itu biasanya yang kalian ketahui itu adalah 3, ya, standarnya 3. Yang pertama itu hard disk, ya, tahu hard disk. Yang kedua itu RAM, ya, yang kedua RAM. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga nih, yang akan saya tutorialkan atau saya ajarkan pada kalian, yaitu SSD. Apa itu SSD? SSD adalah singkatan dari Solid State Drive. Nah, ini ada alatnya. Saya mendapatkan yang dijual di pasaran atau saya ini mendapatkannya di Shopee. Bagaimana bentuknya? Tentunya kalian ada yang belum pernah atau ada yang belum tahu apa itu Solid State Drive. Nah, kita lihat di sini. Kita buka dulu, ya. Ini masih ada segel. SSD itu sama seperti hard disk. Dia adalah alat yang berada di dalam komputer, laptop, ya, di dalam CPU. Itu berfungsi untuk sistem, ya, untuk menjalankan sistem, menginstal Windows atau menyimpan data-data di dalam komputer. Nah, bentuknya tuh seperti ini. SSD SATA, ya, Solid State Drive, ya, ini SSD yang SATA. Nah, SSD itu ada 2, ya. Yang pertama SATA, yang kedua SATA M2. Dia bentuknya itu seperti RAM. Tapi kalau ini SATA biasa, yang bentuknya seperti hard disk. Kebetulan ini SSD laptop saya. Nih, SSD laptop saya nih, netbook, ya. Nanti di sini tuh penyimpanannya itu berupa hard disk, ya. Akan kita bongkar dan kita ganti dengan penyimpanannya memakai SSD. Nah, ini SSD-nya mereknya Adata. Ada beberapa SSD yang di pasaran itu, tentunya yang paling terkenal buat saya itu 1 Vigen, kedua Kingston, ketiga Seagate, keempat Adata juga ada. Terus banyak semua merek-merek SSD, ya. Nah, ini saya dapat Adata lumayan bagus, dia sebanding sama Vigen dan Kingston. Dan ini bergaransi dia 3 tahun. Oke, kalian lihat bentuknya, bisa dilihat. Ini juga ada segelnya, ya, menandakan kalau ini garansi. Di sini tertera segelnya. Oke, kita langsung buka saja. Ini baru dikirim tadi dan baru dikirim 3 hari yang lalu dan baru sampai tadi. Nah, ini ada nomor serialnya, serial numbernya. Ini ada labelnya, garansi nanti, ya, kalau nanti rusak misalkan. Ini belum kita coba dan akan kita coba di laptop saya. Nah, nanti ini laptopnya saya bongkar dan kita pindahkan programnya ke SSD atau kita install ulang laptop ini juga. Oke, kita coba saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja coba untuk membongkar atau mengeksekusi laptopnya. Oke,
Untuk membongkar laptop ini apa aja yang harus dipersiapkan, yaitu hanya memerlukan satu obeng dan doa. Oke, langsung saja kita bongkar. Di sini ada beberapa obeng ya, obeng kecil nih. Obeng kecil, kita cari yang ukurannya paling kecil. Nah, ini kita coba. Nah, terus sebelum kalian bongkar laptopnya, kalian harus mempelajari dulu nih, harus mencari tutorial dalam langkah-langkah membongkar laptop ya. Ini saya sebelumnya sudah mempelajari laptop ini, bagaimana cara membongkarnya, sudah membaca-baca apa saja yang harus dibuka untuk memasang SSD ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Pertama kita membutuhkan obeng minus. Ya, nih obeng minus. Dan obeng plus kecil. Yang pertama yaitu jangan sampai lupa dicopot batu baterainya terlebih dahulu. Nah, ini ada dua soket nih. Ini kunci, ini buka ke arah kiri, ke arah kanan. Ini yang kiri ke arah kiri. Tinggal ditarik baterainya. Bismillah. Nah, ini batu baterainya sudah terlepas. Kita amankan dulu di bawah. Nah, setelah itu baru kita buka keyboardnya. Keyboardnya di sini ada beberapa pengunci ya di atas. Penguncinya itu di atas semua. Cek di sini pojok-pojok. Nah, ini ada satu ketemu. Dorong ke luar body, dari luar keyboard. Di setiap sisi-sisinya diperhatikan ada kuncinya. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, sebelum membongkar kalian harus pahami betul, harus yakin sudah belajar ya. Jangan sampai belum bisa apa-apa, belum ngerti, kalian sudah main bongkar-bongkar aja, nggak boleh. Nanti yang ada bukan yang memperbaiki malah merusak. Ya. Kalian harus benar-benar belajar. Nah, ini jangan langsung ditarik karena di sini ada kabelnya nih, soket kabel atau sambungan kabel nih. Sini harus perlahan-lahan. Dia harus pakai penglihatan. Nah, ini dia dibuat dari sini. Ini dia diangkat. Nah, baru dia bisa terlepas. Taruh copot. Nah, ini keyboardnya sudah terlepas. Kita amankan lagi. Nah, ini tadi soket kabel keyboard. Nah, kita akan membongkar ini nih. Ini hard disk ya. Dan akan kita gantikan dengan ini SSD data. Nah, bagaimana cara membongkar ini? Sebelum membongkar ini kita harus mencopot bagian sini dulu, bawahnya. Nah, mencopotnya itu dengan obeng ini, obeng yang paling kecil, obeng plus. Ada beberapa baut yang harus dicopot, yaitu baut bertuliskan M2x8. Ini ada beberapa baut ya. Saya copot dulu. Bautnya agak keras, dengan menggunakan obeng ini tidak ada pegangannya. Jadi saya akan coba obeng yang lebih besar, semoga aja bisa ya. Ini ada pegangannya enak. Ya, kelihatannya bisa. Jangan sampai hilang ya bautnya. Jadi saya amankan di sini tempat obeng.
udah. Ini baut yang belakang sudah saya copot semua ya. Nih baut untuk membuka bagian bawah laptopnya atau bagian belakang laptopnya. Oke, kita coba apakah sudah bisa membuka. Bukanya itu harus hati-hati karena di sini setiap ini ada soketnya atau ada pengaitnya. Ya, kalau udah kebuka satu nih bisa tinggal ditarik aja. Seret, seret. Ingat ini sampingnya aja ya. Sampingnya sama bawahnya. Nah ini tampilan dari bawahnya. Nih, ini namanya harddisk ya. Ini harddisk nih, ini harddisknya. Ini tampilannya. Ini harddisk. Ini RAM ya. Ini RAM. Ini prosesor ada di sini nih. Ya. Ini ada fan prosesornya. Fan prosesornya, ini RAM, penyimpanan memori RAM, penyimpanan sementara. Ini penyimpanan sistem atau data-data hard disk. Ini ada WiFi nih, WLAN ya, WLAN Mark. Ini WiFi, penanggap WiFi. Oke, langsung aja kita coba buka satu-satu nih. Ini RAM, bukanya itu di ke atasin. Ini juga ada dua kunci. Nah, RAM tuh bentuknya seperti ini ya. Dia seperti sisir. Nah, kelihatan? Bentuknya tuh seperti ini. Ini RAM, bentuknya chip. Oke, kita pasang lagi. RAM-nya tuh ini 2 GB DDR3. DDR3 ini ada keterangannya. Pasang lagi, pasangnya itu seperti ini ya. Seret. Tekan. Nah, ini tok, dia sudah mengunci. Selanjutnya kita buka hard disk atau penyimpanan hard disk. Bagaimana cara bukanya? Ya, ini dibuka dulu boleh. Lihat apakah masih ada baut. Nah, ini sepertinya masih ada bautnya satu. Kita lihat apakah dia sudah bisa dibuka. Hati-hati bukanya. Pertama harus copot nih kabel SATA-nya dulu ya, kabel SATA copot. Nah, hati-hati. Tunggu, jangan kabel SATA dulu. Ini dipastikan aja nih. Cara buka harddisknya itu dorong ke sini pelan-pelan nih. Dorong bagian pojok harddisk ini. Dorongnya yang bulatan ini ya nih, yang lubangnya. Dorong ke bawah pelan-pelan kayak perasaan. Nah, dia lama-lama ngangkat tuh. Nah, lama ngangkat, tarik ke sana, tarik ke bawah harddisknya. Nah, sudah mulai copot, baru dilepas kabel SATA-nya, soket SATA-nya. Nah, ini tuh namanya soket SATA ya. Nih, tuh sama bentuknya ya. Nah, ini perbedaannya. Ini tuh namanya hard disk ya, yang sebelah yang ini nih. Ini hard disk. Nah, kalau ini apa tadi namanya? SSD ya, Solid State Drive. Ini hard disk. Ya, hard disk itu
adalah di dalamnya itu piringan dia, jangan sampai jatuh karena nanti bahaya, bisa rusak harddisknya. Tapi kalau ini dia tahan terhadap goncangan SSD ini ya, dia bentuknya seperti RAM, chip, banyak chip di dalamnya. Kalau ini dia seperti disk atau piringan ya, piringan penyimpanan data. Ini hati-hati ya. Ini kita amankan dulu nih ya, harddisk kita amankan dulu nih. Ini soket SATA-nya. Nah, selanjutnya kita ganti dengan SSD. Ini taruhnya tidak bisa terbalik ya, karena dia soketnya itu ini berbeda, jadi tidak bisa terbalik. Dipasang seperti ini, dorong pakai feeling. Nah, terus selanjutnya pasang lagi, sama cara masangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah terpasang. Dan pada umumnya laptop atau komputer PC itu harddisknya sama, cuma dia tingkat ketebalannya aja beda. Ketebalannya beda. Kalau PC itu dia berapa ya? 3 in. Kalau ini 2,5 in. Nih 2,5 in. Tebalnya nih mana nih? Nih, besarnya 2,5 in ya, SATA. Nah, ini sama. Kalau komputer lebih besar dari ini penyimpanannya. Oke, ini kita sudah selesai pasang harddisk, pasang SSD untuk menggantikan harddisk ya. Tinggal kita pasang lagi keseluruhannya dan install ulang laptopnya. Bagaimana cara menginstal ulang laptopnya? Nanti akan saya praktekkan ya. Sebelumnya kita pasang dulu. Pasang lagi ya, jangan sampai salah. Pasang yang ini dulu, atasnya dulu nih. Kita tidak mau ada yang patah soket-soketnya. Kuncinya, pengaitnya jangan sampai patah. Oke, sudah. Nah, ini sudah terpasang. Nah, sebelum kita kunci dengan baut, alangkah lebih baiknya itu kita tes terlebih dahulu. Ingat, tesnya harus menggunakan keyboard juga ya. Kita pasang dulu keyboardnya. Ada pasang, jangan dikunci terlebih dahulu. Kita tes dulu ya. Kita tes, nyalakan dulu pakai ini. Ya, ini pakai baterai dulu ya. Oke, batu baterai sudah terpasang. Kita colokkan dulu listriknya.
karena ini laptopnya baru diganti SSD, maka programnya semuanya itu kosong ya. Maka dari itu kita butuh install ulang lagi. Ini saya flash disk ada di dalamnya itu berupa installer. Install ulang flash disk. Bagaimana cara menginstal ulang ya? Kita lihat saja. Nah, saya menginstal ulangnya dengan flash disk. Colokan dulu flash disknya. Oke, kita nyalakan. Terus kita mode booting. Ya, dia kalau nggak F12 Dell. Nah, ini udah. Kita booting via USB ya, Toshiba USB ini tadi flash disk. Pilih nomor 3 terus tekan enter. Nanti akan proses install ulang. Nah, sambil menunggu kalian bisa merapikan alat-alat kerjanya biar tidak berceceran. Nah, ini tampilan Windows ya. Saya di sini menginstal dengan menggunakan Windows 7. Nah, ini kita lihat keyboardnya apakah berfungsi ya. Keyboardnya berfungsi dengan baik, normal. Tinggal tekan next, beri tunjuknya, tekan next, tekan next, terus tekan install. No. Install, dia menunggu. Kita pakai Windows 7 Ultimate, seri Ultimate. Nah, ini paling bawah aja. Next. Ini dicentang save. Next lagi. Nah, kita lihat di sini custom dulu. Karena kita lihat partisinya. Nah, ini kapasitas SSD-nya 120 GB, tapi sini kebacanya 111 GB. Kita tekan drive option. Nah, kita klik. Oh, ini belum bisa dipartisi. Nah, partisi ini. Kita yang mau dibagi itu 111 dibagi 2 berapa ya? 50 GB deh. Berarti ini 50 GB 50.000 MB. Giga ke megabyte itu 1000 ya. Kita partisi menjadi 50.000 MB by. Oke. Nah, di sini ada yang 50 GB, ada yang 63 GB nih. Nah, kita installnya di, nah bisa di sini di 50 GB. Ya, maaf tadi terpotong karena memori handphonenya sudah penuh. Ini kita lanjutkan langsung ke install Windows. Nah, setelah tadi langsung saja pilih partisinya yang mana, terus klik next ya untuk install. Nah, prosesnya seperti ini. Oke, dia otomatis restart. Tunggu saja. Biarkan saja dia restart sendiri komputernya. Otomatis nanti DOS-nya yang akan melanjutkan proses penginstalan. Kita namakan laptopnya atau PC-nya
Password kita kosongkan saja. Lalu OK. Ini nanti saja kosongkan. Ini tidak perlu update. Nah, ini pilih plus 7 ya, Jakarta. Kita itu Indonesia plus 7 GMT-nya. Mana plus 7? Nah, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tahunnya yang pilih dulu. Rabu tanggal 6. Jamnya jam 9.53 PM. Nah, ini sudah selesai diinstal Windows ya, atau operating sistemnya sudah selesai kita install. Selanjutnya kita install driver atau aplikasi pensupport, aplikasi tambahan lainnya. Di sini kita cek ada nggak di flash di sini drivernya. Tidak ada driver. Oke, karena tidak ada driver, sementara sampai di sini proses install ulang ya. Nanti selanjutnya akan proses install driver dan aplikasi lainnya. Kita shutdown terlebih dahulu. Ya, selesai penginstalan. Berarti kita masangnya ini sudah benar semua ya, dari pemasangan RAM, pemasangan SSD, pemasangan keyboard sudah berfungsi semua dengan baik. Selanjutnya kita pasang atau kita kembalikan semula deh pokoknya ya. Kita ambil aja baut-bautnya dan kita pasang kembali. Ingat, harus dipasang bautnya dulu baru kita kunci ya keyboardnya. Ingat, jangan sampai salah masang bautnya karena ada yang bautnya panjang, ada yang pendek. Oke, semua sudah selesai dipasang. Nah, untuk tutorial memasang dan menginstal SSD sudah selesai ya. Sampai tadi SSD-nya sudah berhasil diinstal, berarti SSD-nya untuk sementara ini dalam keadaan baik ya. Tes selanjutnya adalah kecepatan dari program yang kita jalankan pada SSD ini. Kan lebih dipastikan jika SSD itu dalam keadaan baik ya. Ini hasil dari penggantian harddisk ke SSD yang tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Belajar terus dan jangan selesai sampai di sini. Kalian harus cari tahu sendiri dan berani mencobanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.